Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa ja'alahuma rahmatan lil anami ila khairi ma yuram. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in wa ba'd. Anak-anakku sekalian, peserta didik Madrasah Aliyah Darul Ulum Palangkaraya yang insya Allah sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita bersama kembali memanjatkan puji serta syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana alhamdulillah Allah masih mencurahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan, baik nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, lebih-lebih kenikmatan umur panjang, sehingga kita kembali bisa melaksanakan kajian-kajian keislaman setiap hari Jumat. Mudah-mudahan penuh dengan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Anak-anakku sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah, pada kajian keislaman sebelumnya kita sudah mengupas tentang isi daripada kitab Tanbihul Ghafilin, yang mana kita menyebutkan 11 orang yang bahagia dalam kehidupannya, baik pada alam dunia maupun pada alam akhirat. Pada kajian yang dulu kita sudah sampaikan 3. Yang pertama adalah berlaku zuhud di dunia, kemudian yang kedua himmatul ibadah, semangat dalam ibadah, yang ketiga adalah menjaga daripada salat fardu, salat yang 5 waktu. Maka pada kajian kali ini kita akan menyambung pada poin yang keempat adalah, yakni disebutkan dalam kitab Tanbihul Ghafilin, qillatul qaul fima la tahtaju ilai. Di sini disebutkan bergaullah, berbicaralah yang seperlunya terhadap hal-hal yang tidak penting. Artinya apa? Sesungguhnya dalam kehidupan kita ini yang paling banyak dosa adalah pada indera mulut kita. Kenapa demikian? Terkadang mohon maaf, dalam pergaulan kita seringkali berbicara dusta, dalam pergaulan seringkali kita berbicara kebohongan, dalam pergaulan seringkali kita melakukan perbuatan ghibah. Maka inilah sesungguhnya lebih baik kita diam, dan apabila kita tidak mampu berkata yang baik. Karena disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw la yasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau lebih baik diam. Apa maksud hadis ini? Artinya bagaimana kita hafizul lisan, menjaga lisan kita dari sesuatu yang mendatangkan mudarat, lebih-lebih murka di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Nanti pada alam akhirat, tak kala kita dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, maka mulut kita tidak ada yang bisa berbicara,
mulut kita tidak ada yang bisa membela setiap perbuatan yang mungkin bisa kita lakukan di dunia, tapi di akhirat kita mengelak. Apa kata Allah? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kata Allah, mulut mereka kukunci, lalu siapa yang berbicara? Wa tukallimuna aydihim, tangan mereka yang berbicara. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Maka anak-anakku sekalian, peserta didik Madrasah Aliyah Darul Palangkaraya, penting bagi kita semua bagaimana kita menjaga lisan, bagaimana kita memelihara pergaulan yang baik, hindari daripada dosa-dosa yang terjadi pada mulut kita. Maka mulai sekarang gunakan lisan kita ini untuk selalu zikrullah, banyak mengingat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelima, yang kelima dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan ayyakula war'an bima qalla au kathura minal haram. Hendaklah kita mencari rezeki, atau banyak sedikitkah dalam rezeki itu, maka usahakan bukan dari sesuatu yang haram. Artinya apa? Mencari rezeki adalah tugas kita. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menentukan rezeki setiap hamba-hambanya. Apa kata Allah? Wa yarzuquhu haitsu la yahtasib. Allah datangkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Nah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal kita mencari rezeki memang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, jangan pernah kehidupan dunia dalam rangka kita mencari rezeki membuat kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru keberkahan yang kita dapatkan tak kala kita ingat dengan Allah, maka banyak sedikitnya rezeki kita akan senantiasa terus dijaga, dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cara yang bagus adalah ketika kita memiliki rezeki, sebagian rezeki mampu kita berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Karena luar biasa nilai daripada sedekah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamasalin habbatin. Apa kata Allah? Perumpamaan orang yang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah itu seperti menanam satu butir benih, yang mana satu benih itu menumbuhkan daripada 7 tangkai, dan setiap tangkai itu menumbuhkan daripada 100 biji. Artinya apa? Ketika kita bersedekah, mengeluarkan sedikit, walaupun nilainya tidak berarti bagi kita, tapi sesungguhnya punya nilai yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi anak-anakku sekalian, di masa pandemi COVID sekarang ini, begitu banyak orang-orang yang ekonominya pun mulai menurun. Karena apa? Karena dampak daripada wabah ini. Maka ketika kita punya kelebihan harta, ayo kita gunakan untuk senantiasa berbagi rezeki kita kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena ini bagian daripada hubungan kita dengan sesama manusia. Karena hubungan kita dengan Allah kita gunakan untuk ibadah, hubungan kita dengan manusia, ayo kita jalin bagaimana sosial kemasyarakatan di dalam kehidupan kita. Nah, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah yang kelima daripada tanda atau ciri orang yang bahagia di dalam kehidupannya, baik pada alam dunia dan lebih-lebih nanti dia akan mendapatkan manfaat pada alam akhirat. Kemudian yang keenam, dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan ayyakuna mutawadhi'an ghaira mutakabbiran. Hendaklah kita bersikap tawaddu dan jangan memiliki sifat kesombongan. Anak-anakku, terkadang ada orang yang punya sifat kesombongan luar biasa, bukan hanya di hadapan Allah, lebih-lebih pada kehidupan manusia. Maka sesungguhnya dalam kehidupan ini yang terpenting adalah bagaimana caranya kita rendah dalam kehidupan.
Tak kala kita jadi orang pintar di sekolah, maka usahakanlah rendah hati. Usahakanlah kita tawadhu, merendah, bahwasanya kerendahan hati kita semata-mata pengen mendapat ridha dari Allah. Bukan kesombongan yang kita miliki, karena kesombongan itu mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah disebutkan di dalam hadis qudsi, al-kibriya'u malabis. Kesombongan itu adalah pakaian Allah. Artinya apa? Kalau kesombongan itu kita pakai, maka kita manusia enggak pantas pakai pakaian Allah. Maka kita sebagai manusia wajib punya sifat tawadhu. Ketika kita ahli ibadah, punya sifat tawadhu. Ketika kita mungkin lebih kaya dari orang lain, hendaklah punya sifat tawadhu. Disinilah martabat kita, derajat kita dalam kehidupan, insya Allah akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketujuh, dalam kitab Tanbihul Ghafilin disebutkan, ayyakuna suhbatahu ma'as salihin. Artinya apa? Hendaknya kita bergaul, bersahabat dengan orang-orang saleh. Mengapa kita bersahabat, bergaul dengan orang saleh? Karena ketika kita bersahabat dengan mereka yang ahli ibadah, maka banyak sedikitnya pun kita akan ngikut kepada mereka sebagai orang yang ahli ibadah. Bahkan dalam satu hadis baginda Rasulullah SAW mengatakan, sab'atun yuzallimuhumullahu fi yawma la zilla illa zillu, bahwa akan ada 7 golongan yang mendapatkan daripada naungan Allah, tak kala tidak ada naungan yang diberikan oleh Allah. Siapa? Di antaranya itu satu, rajulani tahabba billahi ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih. Siapa dia? Adalah 2 orang yang saling berkasih sayang, yang berteman, dia bertemu, dia berpisah semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bergaul yang macam inilah yang patut ada pada diri anak-anakku sekalian. Karena apa? Ini akan menjadi penyelamat kita, bukan hanya pada alam dunia, lebih-lebih pada alam akhirat. Karena apa? Sekarang ini mohon maaf, pergaulan di luar sana bebas. Perempuan-perempuan banyak buka aurat. Kalau kalian berteman macam demikian, jangan harap nantinya mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru akan mendapat daripada laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anakku sekalian, di masa muda kalian, gunakan bergaul dengan orang-orang saleh. Gunakan masa muda kalian untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di antara 7 golongan tadi, selain kalian berkumpul berteman karena Allah, yang akan dijamin oleh Allah nanti mendapat naungan, maka satu lagi adalah apa? Kata Rasulullah di dalam hadis, Thabun syabun nasya' bi'ibadatillah, adalah orang yang muda, di masa mudanya dia rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau orang tua ibadah di masa tua, wajar. Tapi kalau anak muda di masa muda, karena tuntutan pergaulan di luar sana yang serba bebas, belum lagi kemajuan teknologi yang macam-macam, tapi dia hanya ingat kepada Allah, inilah martabat orang-orang muda demikian, diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tak salah kalau Allah berikan naungan nanti pada yaumul akhirah. Maka anak-anakku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mulai sekarang ayo pilihlah sahabat, pilihlah teman yang baik, lebih-lebih dalam rangka menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku peserta didik Madrasah Aliyah Darul Umm Palangkaraya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah mungkin yang dapat kita sampaikan pada kajian keislaman pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan insya Allah kita akan sambung 4 poin berikutnya, dan akan selesailah 11 tanda orang-orang yang bahagia dalam kehidupan, baik pada alam dunia, lebih-lebih berharap pada alam akhirat. Anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, inilah yang dapat Bapak sampaikan. Mohon ampun dan maaf jikalau ada salah dan kekhilafan.
Kalau itu benar, semata-mata datangnya karena Allah, dan kalau itu salah, maka dari lisan saya sendiri. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.